Ya, Silakan Bu Met. melayani. ya, eh, komen-komennya sebentar lagi ya Pak. Kita mulai dulu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau beri yang terbaik pada sore ini. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia karena Dia layak ditinggikan, diagungkan. Kita angkat pujian, Dia Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Selagi kita masih hidup, mari kita mau pakai hidup kita, mulut kita untuk mengagungkan Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Kamu pakai itu nih siapa? HP ya, kantor di kamar. Bermati bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terpuji namamu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Layak Kau menerima pujian kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa, biar nanti Pak Hendra bawa kita di dalam doa. Ya, berhubung karena Pak Hendra nggak ada, kita bersatu dalam doa, belum hadir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat sore hari ini Engkau telah mempertemukan kembali kami dalam ibadah Zoom Family Ministry dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai gereja Tuhan yang bersatu memuji dan menyembah Engkau Tuhan, akan rindu untuk bersekutu bersama dengan teman-teman kami seiman Tuhan, bahkan mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan.
Kiranya mari Engkau pakai kami semuanya, pakailah memimpin pujian, bahkan juga hamba-hambamu yang akan bersaksi, biarlah dapat menguatkan kami, memotivasi kami, terutama juga hambamu juga yang akan meneburkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami dapat mendengarkan isi hati Tuhan, yang akan mengoreksi kehidupan kami, menuntun jalan kami, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Teman-teman kami yang belum bersama dengan kami, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Bahkan semua peralatan yang kami pakai, jaringan, bahkan HP, laptop, semuanya media yang kami pakai Tuhan, jamalah jauhkan dari segala gangguan dan dari segala kerusakan agar kami dapat menikmati hadirat-Mu dalam sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sadari Tuhan, jika kami berkumpul untuk beribadah, kami sadari ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus ambil alih Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Harisan Oso, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, hehe, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, hehe, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan, soraklah. Soraklah, haleluya. Hehe, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hehe, soraklah, haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Kan dikatakan tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita sudah dilepaskan dari kutuk. Amin. Dan kita mau dengar kesaksian. Saya beri kesempatan bagi ibu bapak yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Mari. Ya, silakan. Bu Lydia, kemarin nggak jadi kesaksian tuh. Shalom, Bu Lydia. Bu Lydia. Belum dibuka, Bu.
Saya nggak didekatin terus keluar. Soalnya saya di mana? Di rumah sakit kemarin dia. Iya, di rumah sakit Saya kemarin. di mana waktu Selasa kan adik saya baptisan ya. Tuhan tahu dia mau siap dan juga dia sakit udah pasrah sama Tuhan ya karena nggak mau ke rumah sakit ya, jadi udah dia pasrah. Saya juga bersyukur lah biar mujizat Tuhan terjadi ya, bantu doa semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini biar Tuhan tolong semuanya ya. Memang katanya badannya udah pada sakit semuanya ya karena susah diatur ya. Kemarin kan udah ke dokter itu kan dia pulang paksa, jadi mesti bayar BPJS-nya nggak berlaku karena pulang paksa. Sebelum mau dioperasi mau di apa dokter ya, tapi ya itulah kesalahannya ya. Jadi saya ya udah berserah sama Tuhan ya, puji Tuhan lah. Cuman teman-teman saya kalau datang didoakan, saya mau pergi didoakan gitu ya. Nah saya bersyukur ya Tuhan tolong dari ikut rakerda di Selasa, Rebo, Kemis ya Jumat saya pulang ya Tuhan tolong semuanya ya. Jadi itulah kebaikan Tuhan. Tuhan menolong semuanya berjalan dengan baik dan saya juga kemarin ke dokter itu yang periksa jantung kayaknya bagus, jantungnya nggak ada apa-apa gitu ya. Kata saya bilang dokter gini sering dada mungkin angin ya. Saya bilang angin ke dokter. Soalnya saya suka kerik-kerik aja jadi saya pikir dah angin aja angin ada sakit jantung ya. Saya bersyukur tolong semuanya. Jadi saya juga nggak diminum tuh obat jantung. Dokter saya nggak minum, nggak bagus itu kalau nggak minum ya udah nggak usah nggak apa-apa ya udah saya nggak minum ya bersyukurlah Tuhan tolong semuanya ya itulah kebaikan Tuhan. Jadi kalau aku dada saya angin supaya jangan apa sakit jantung ya jadi angin aja gitu ya. Saya bersyukur Tuhan tolong semuanya nggak ada apa gitu. Tuhan baik selalu menolong. Mungkin itu aja sedikit kesaksian saya ya. Yang Tuhan baik lah menolong. Yang seharusnya dioperasi siapa Bu Lydia? Adik saya itu Pak yang lelaki kan Operasi apa? wasir tuh darahnya kan. Rencana operasi apa? Kayak wasirnya itu lupa. Jadi dokter pikir kan besok mau dioperasi. Nah itu hari malamnya dia pulang. Besok mau dikerjain sama dokter maksudnya mau diperiksa dulu semuanya. Tapi dia pulang paksa gitu. Jadi 2 kantong darah itu sampai habis 5 juta. Mesti bayar 5 juta itu. Dia mau bayar karena dia pengen pulang terus nggak boleh diatur gitu. Berarti darah nggak ditanggung BPJS ya? Nggak boleh, soalnya dokter masih mau periksa 2 hari lagi kan baru masuk semalam, baru tidur semalam ribut nggak enak makannya, AC-nya dingin, katakan di rumah nggak suka pakai AC ya, sampai di sana kan pakai AC dingin gitu. Udah gitu nggak bisa mau pulangnya nggak bisa diatur ya udah jadi mesti bayar 5 juta. Wow. Ya, kita soalnya bawa pulang dalam paksa doa. kan. Kita bawa dalam doa ya. Semuanya. Ya, puji Tuhan ada lagi. Ya, shalom ada Selamat Daud Andoko di Cirebon. Selamat sore juga Pak Endra. Pak Endra salah nama itu, namanya jadi Nanak. Shalom Pak Endra. Shalom. Nah, kok ganti nama? Belum di Stalin tuh. Oh iya, sehat. Kemarin nggak datang. Hari Sabtu hadir. Iya, dokter. Oh iya. Salam kenal juga buat Pak Daud Andoko. Salam Pak Daud Andoko. Shalom Pak Deksi, Pak Derison. Ya. Shalom. Apa kabar Pak Daud? Ya, selamat sore Boksu Komingguan. Haleluya. Iya buat hambanya Pak Pendeta Hari Sanosa ya. Iya. Selamat. Sudah hadir Pak Daud. Iya. Saksian Pak Daud, silakan Pak Daud. Ya, saya ikut dulu ini kangen juga sama Boksu nih, Boksu Komingguan. Jadi saya masuk ada Pak Hari Sanosa juga. Suka melayani di gereja Yonghi saya. Yonghi Pacai. Ya udah telat Yonghi aja dah. Yonghi. Sama Boksu Hari mau udah Yonghi juga nih, Boksu Hari. Yonghi.
Ya. Boksu Hari. Kita lanjut Bu Messi karena mungkin nanti di dalam bincang-bincang banyak pertanyaannya itu karena biasanya kalau Boksu lagi bawa firman Tuhan banyak yang bertanya nih. Silakan Bu Messi. Ya, puji Tuhan. Ya, bantu dalam doa ya. Sebentar saya akan ke RCTI. Sekarang setiap Senin RCTI ya. Duduk di depan ya, duduk di depan, di belakang Yuri. Siap, siap. Nanti saya duduk depan, saya teriak Pak Johan gitu ya. Bukan, takutnya Bu Messi orang salah, dipikir Pak Johan Judika. Karena Oh mirip. iya. Ya, ya puji Tuhan ya, kita mau firman Tuhannya luar biasa ya temanya ya. Tabur tuai. Benar itu Pak Hari. Apa yang kita tabur kita tuai. Tabur kebaikan, tuai kebaikan. Tabur kejahatan, tubur kejahatan. Pak Hari, tuai. Saya Ya, menabur terus saya menuai. Ya, tabur tuai. Saya mau berhasil bentar dikit aja ya. Benar ya, kalau kita menabur kebaikan itu luar biasa ya. Pasti diingat orang. Kita juga nabur kejahatan juga diingat orang, saudara ya. Jadi saya bersyukur, saya punya teman udah lama ya, tidak bertemu sama saya. Dulu saya bantu dia pelayanan waktu belum ada apa-apa. Dan puji Tuhan ya, waktu dia sudah sukses, puji Tuhan dia ingat saya. Dan dia katakan, Bu Messi, kita kan dulu melayani ya jalan kaki. Sekarang Tuhan sudah memberkati. Ayo bergabung kata dia ya. Dan puji Tuhan ya, benar ya Pak Hari, apa yang kita tabur kita tuai ya. Makanya di FM mari tabur kebaikan ya. Tabur kebaikan pasti kita akan tuai kebaikan. Dan puji Tuhan ya, teman saya ajak saya melayani. Dan saya tahu semua karena anugerah Tuhan ya, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan ya. Kalau Tuhan masih mau pakai kita, maka kita mengusahakan hidup kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan bantu saya dalam doa. Saya ada rencana ya, baru rencana ya, tapi semua kehendak Tuhan ya. Ada orang luar mengajak saya untuk pelayanan ya di Singapura ya. Tapi itu baru rencana ya. Saya sudah bikin paspor ya. Puji Tuhan. Sudah tadi oke, tanggal 14 saya disuruh ambil paspornya ya. Dan saya nggak tahu Tuhan mau bawa saya kemana ya. Terserah Tuhan ya. Ada pujian kan katakan suka-sukamu Tuhan, bukan suka-suka kita ya. Kalau Tuhan suruh melayani di luar negeri, ikut aja ya, pasti Tuhan mencukupkan segalanya. Kalau memang Tuhan bilang melayani di Indonesia ya. Jadi semua apa yang kita lakukan biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita ya. Biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, musim akan selalu berganti. Ini pujian yang saya sangat suka ya. Kasih Tuhan itu tetap abadi. Amin. Kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku.
dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, kalau saya naikkan pujian ini nggak bisa, saudara. Pasti saya akan nangis. Karena saya lihat betapa besar kasih Tuhan. Dia selalu memelihara kita, melindungi kita, memberkati kita. Dan saya percaya semua kita yang ada di tempat ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Musim akan selalu berganti. Dan saya serahkan kepada hambanya Pak Hari Sanosa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya serahkan kepada hambanya Pak Hari Sanosa. Ya, silakan Boksu Hari Sanosa, selamat melayani. Belum dibuka Pak Hari. Mic-nya belum dibuka. Aku yang buka nih, sekarang Oke. Sudah ya? Ya, sip. Ya, Pak Hari, udah. Shalom semuanya, Halo. Bapak Ibu. Ini Pak Johan sudah sampai ya? Ya, sudah. Oke, thank you. Sudah. Terima kasih ada baru ketemu Pak Daud Sandoko juga ya. Tuhan berkati. Dan semua bapak-bapak ibu-ibu. Pak Hari, ya. Salam dari Terima Cirebon, kasih saya Pak Hari. dikasih kesempatan lagi sharing-sharing sama-sama. Tapi sebelumnya saya harus sedikit menyampaikan pikiran saya pribadi. Jadi tolonglah ya, maksudnya begini. Sharing pada sore hari ini menyangkut juga mengenai yang baru lewat nih, Imlek. Ya, tujuannya tadinya sih ini untuk yang anak-anak muda, ya. Karena anak-anak muda sama kita yang tua suka beda pendapat dan lain sebagainya. Dan mereka juga lupa bahwa pada suatu hari mereka akan jadi tua juga, gitu aja bahasanya. Ya sekarang sih mereka muda ya, kayak Pak Johan kan masih 25 kan gitu. Ya puji Tuhan lah, Pak Derikson juga masih muda. Masih muda lah ya. Pak Sutarjo juga masih muda lah ya. Yang paling tua saya lah. Ya, Tapi kadang-kadang yang muda suka lupa bahwa mereka pada satu hari tua gitu. Nah ini kena juga. Cuma itu aja. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini nanti akan mereka tuai juga nantinya. Itu aja bahasanya. Jadi ini bukan hanya menyangkut soal firman Tuhan, tapi menyangkut soal, buat saya lebih banyak soal bagaimana how to be a good Christian gitu istilahnya, ya. Bagaimana anak Tuhan gitu. Menyangkutnya ke sana. Jadi, dan saya sekali lagi saya juga minta maaf semua teman-teman. Saya harus jujur dan saya pernah mengatakan tempo hari bahwa saya tidak mengerti bahasa Yunani maupun Ibrani. Saya hanya mengerti Mandarin. Jadi tolong terimalah saya seapadanya.
Karena saya walaupun sharing ini banyak pakai bahasa Mandarin, tapi akan saya terjemahkan sehingga saya percaya semua bisa menangkapnya dengan baik. Terima kasih untuk itu semuanya. Ya, kita boleh berbeda-beda tapi satu tujuan semuanya ya. Haleluya. Tangan kita pun beda-beda besarnya kan ya. Ya, ada yang ini paling besar nih. Yang paling kecil. Satulah kita semuanya ya. Haleluya. Semua teman-temanku yang horas-horas ya, horaslah kau. Haleluya, puji Tuhan. Oke, Pak Derikson. Terima kasih dibantu ya. Ya, siap, Pak. Siap. Siap, Boksu. Thank you. Iya. Kalau tanpa bantuan beliau ya aku nggak ngerti deh. Nah, dari depan. Dari yang atas, Pak. Iya. Iya. Oh, no. Slide yang pertama, ini slide kedua nih, Pak. Slide pertama, Pak. Iya, yang nah, yes. Oke, klik lagi. Oke, nah, tuh. Yang biru tentu semua mengerti lah ya. Tapi ya, yang merah, cara bacanya dan cara menyampaikannya adalah cungkwa tekwa cungtau tetap. Artinya adalah kalau kita menanam buah-buahan seperti semangka ya dan lain sebagainya, kita pasti menuai tentu semangka. Begitu kalau kita menanam kacang-kacangan, ya kita menuai kacang-kacangan. Tapi sayangnya juga orang kadang-kadang ya saya lihat ya kalau Bapak Ibu tidak ya tolong dibantu lah ya bantu saya karena saya lihat banyak sekarang orang maunya nanam sekarang bertumbuh gitu, menuainya sekarang gitu. Nah ini saya pikir apa tidak salah gitu. Karena kita tanam sekarang, tuanya kan nanti. Nggak mungkin kita langsung tuai itu. Nah justru karena tidak langsung menuai, maka banyak orang ya tidak merasa bahwa dia telah menanam sesuatu yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Atau tidak langsung dapat hukuman. Atau tidak langsung dia kena apa-apa dan lain sebagainya. Nah, ini yang repot gitu. Karena kalau bicara dua ayat ini, Galatia dan Yakobus, saya percaya semua lebih hafal dari saya. Iya, ya. Saya tidak pakai banyak-banyak ayat ya. Yang Galatia ya, itu yang tadi Pak Derikson kalau bisa didorong tuh. Yang kanan tuh yang hijau didorong ke bawah itu, ya nggak apa-apa lah ya. Sini dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau sini saya lihat secara sederhana ya Pak, Bapak Ibu ya. Karena saya tahu sini semua hamba Tuhan, oke Tuhan berkati. Jangan sesat, rupanya ada yang sesat. Merasa dirinya benar, merasa toh Tuhan tidak hukum, walaupun apa yang dia lakukan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu sini dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Rupanya banyak orang sekarang berani sekali mempermainkan ya Tuhan lah dengan bahasa mungkin berjanji atau ya apa ya selain berjanji apalagi dibantuin deh ya segala macam mau melayani mau apa dan memakai bahasa Tuhan ya Tuhan bicara ya saya bukan tidak percaya bahwa Tuhan bicara bukan itu bahasa saya tapi kadang-kadang saya merasa orang-orang kok gampang amat ya kayak tadi misalkan nih tuh sebelum kita mulai ada sedikit diskusi mengenai seseorang artis ya yang begitu mudah mempermainkan ya dia mungkin teman-teman menganggap itu menggunakan firman Tuhan untuk tertawaan gitu istilahnya. Tapi sementara kan orangnya tidak merasa bahwa dia sedang menanam. Karena dia tidak segera menuai gitu istilahnya. Sehingga ya dia merasa happy-happy dan orang-orang juga, wih seneng sih. Semua juga merasa hai. Memang rupanya kalau kita ketawa dulu waktu Holy Laughter melanda Indonesia, saya juga pernah mengatakan rupanya orang Kristen sekarang di gereja di rumahnya atau di pekerjaannya mereka tuh sukar ketawa gitu sehingga harus ke gereja baru ketawa gitu ya sehingga kehidupan begitu susahnya begitu ya peliknya dan lain sebagainya ya begitu sulitnya sehingga mereka susah ketawa sehingga kalau ke gereja atau kalau undang artis yang bisa membawa kelucu-lucuan ya mereka tertawa ya kalau bicara lucu ya saya juga kadang-kadang juga ya bukan melucu ya karena saya bukan stand up artis ya bukan ya tapi ya kita hamba Tuhan juga ya stand up comedy ya
Tapi saya ini juga berpikir, ini dari segi saya ya, maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya harus tegak katakan bahwa sungai punya dua sisi, kanan atau kiri. Jadi kalau kita berdiri satu sisi yang lain, ya tolonglah happy-happy lah. Ya, tolong jangan kita, wah kok begini ya. Memang ini firman atau sharing ini dibawa juga dengan latar belakang saya Chinese, dan saya juga merayakan Imlek. Buat yang tidak merayakan ya nggak apa-apa, it's up to you ya. Kita bebas-bebas saja. Tapi tentu tidak semua yang dalam Imlek yang saya ikuti gitu ya. Ritual-ritual dan lain sebagainya. Yang saya ikuti adalah yang biasa-biasa. Tapi saya pernah ketemu juga orang ya, kalau sedikit ngomong Imlek ya, kadang-kadang suka lucu gitu. Karena akhirnya saya berbicara kepada beberapa teman, saya sangat menyayangkan atau mungkin saya punya pemikiran yang salah. Yaitu kita punya gereja di Indonesia sini, umumnya, tidak semua tentunya, afiliasinya ke Barat. Jadi apapun yang dari Barat itu benar aja. Apapun yang dari Timur, khususnya China, itu semua berhala. Sehingga langsung ditolak semuanya gitu. Baju merah pun ditolak. Padahal warna merah untuk orang Tionghoa itu warna sukacita. Nah ini. Semua ketika orang mengucapkan selamat Kyonghee ya, tadi kan Pak Ko dan teman-teman juga bilang, Kyonghee ya, dan lain sebagainya. Itu ucapan selamat. Ini bukan menyembah manusia. Ucapan selamat. Tapi ada juga dulu teman saya lihat ya, begitu dikasih ucapan selamat, mungkin dia tidak mengerti ya, barangkali ya, tidak mengerti bahasa Mandarin atau Tionghoa ya. Mereka langsung, aku skesen, gak Kyonghee-Kyonghian. Itu kan sombong menurut saya. Bagaimana kita bisa melaksanakan 28 ayat 19 dan 20. Pergilah ke ujung bumi, jadilah sebuah bangsa muridku. Karena kita belum apa-apa, kita sudah bikin tembok Yeriko. Kau di sana bagian berdosa, bagian masuk neraka, aku di sini bagian masuk surga. Segitu yakinnya, segitu hebatnya. Itu saya kadang-kadang dalam pikir saya kok begini ya gitu. Seperti apapun yang datang dari China itu, padahal kalau coba Anda sekarang udah dengar ada di Google, gampang kok. Searching deh. Awal-awalnya zaman Shang Cao itu, dinasti Shang, ya dimulai dari situ ya. Itu semua raja dan para menteri dan sebagainya, termasuk tentara-tentara semua, itu setiap tahun harus berterima kasih kepada Allah Bapa. Dia orang nggak tahu, tahunya dia nggak tahu Yahweh, Yehovah, Elohim, nggak tahu mereka. Mereka cuma tahunya Qigong, Tiankong, atau Lao Tian Ye. Ya, Bapak yang di langit. Ya, mereka nggak tahu Bapak yang di sorga. Jadi so what itu? Mereka tidak menyembah yang aneh-aneh. Mereka menyembah 3 hari, bahkan mereka harus 3 hari berpuasa semuanya. Untuk berterima kasih kepada Allah Bapa untuk tahun yang telah lalui. Di Tiongkok ada 4 musim. Itu terakhir musim dingin yang susah setengah mati. Kita ini siapa paling enak? Cuma musim panas dan musim banjir. Ya, haleluya. Oke. Nah, sehingga mereka berterima kasih untuk yang telah lalu dan berharap Tuhan menolong mereka juga pada tahun yang baru. Sehingga mereka semua bersuka cita. Itu sedikit mengenai itu. So what's wrong with that? Akarnya bagus, cuman memang belakangan setelah adanya segala macam para pengajar-pengajar dan orang yang merasa pinter dan lain sebagainya dan penyembah-penyembah berhala, memang akhirnya disusupilah Imlek ini. Padahal Imlek semua sudah mengakui, satu dunia juga mengakui bahwa Imlek itu bukan perayaan agama. Walaupun oleh beberapa teman-teman diakui dan dinyatakan bahwa itu perayaan agama mereka. No. Satu dunia mengakui bahwa ini perayaan kebudayaan. Teman-teman kita, Pak Derikson, ya sama semua teman-teman lah, yang lain-lain. Pak Johan juga lah semuanya. Semua suku juga punya tradisi tersendiri. Batak tetap Batak, ya, Jawa tetap Jawa, Sunda tetap Sunda, Papua tetap Papua. Ketika misalkan Pak Derikson, contohnya Pak Derikson bantu ya Pak ya. Misalkan Pak Derikson, kita salaman. You orang apa? Apakah pernah Pak Derikson mengatakan saya orang Indonesia? Orang Batak. Nah, terima kasih.
Orang Batak lah aku. Nah, begitu pula kita sama. Orang Jawa Timur, oh Jawa Timur aku. Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Nah, so why kita yang keturunan Chinese, kenapa harus bahasanya apa ya, ditiadakan atau meniadakan? Aku juga nggak tahu yang mana tuh yang tepat dipakainya itu. Ya, saya sering mengatakan, bahkan di gereja saya mengatakan, Anda mau dijabab 50 kali di Sungai Yordan, tetap aja mau wajah Anda nggak akan berubah. Nggak akan berubah jadi orang Israel. Tetap aja. Ya, model oriental. Haleluya lah. So, jangan aneh-aneh deh. Ya, yang boleh ya kita beli. Semua nggak boleh tempo hari. Sekarang sudah beningan ya. Dulu semua nggak boleh, semua nggak boleh, semua nggak boleh. Tapi angpau mau terima. Itu kan nggak fair itu. Ya, kalau dikasih angpau, haleluya, puji Tuhan. What's that? Kalau kita lihat Yakobus 3:18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran, itu kebenaran firman Tuhan ya, bukan kebenaran pribadi ya, bukan kebenaran orang ya, ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yang bagi tidak mau damai ya, it's up to them gitu, terserah mereka lah. Ya, kenapa kita mesti ribut? Seperti saya lihat di YouTube ya, aduh, hamba Tuhan A mengkritik hamba Tuhan B, hamba Tuhan B mengkritik hamba Tuhan C, wah ramai sendiri. Itu kan so what, kadang-kadang urusan kecil gitu. Mungkin dengan satu kata-kata langsung dibahas. Oleh yang merasa dirinya hebat-hebat, semua jadi bingung saya ini. Ya terus terang aja saya bingung gitu. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sekarang kita menabur ke apa? Mungkin tidak sampai kebencian, tidak sampai ke situ ya. Tapi ya akhirnya orang, wah kok dia begitu ya? Kok dia begitu ya? Kok hamba Tuhan kok begitu ya? Ujung-ujungnya kan begitu ujungnya, secara sederhananya. Kalau kita klik lagi, Nyok. Terima kasih, Pak. 2 ayat aja ya. Ayo, kita klik lagi, Nyok. Ya, mohon maaf, agak macet ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Karena ini sebetulnya menyangkut Imlek ya, buat Bapak semuanya. Imlek bukan hanya sekedar perayaan dan kumpul-kumpul serta pesta-pesta. No, no, no. It's not like that. Walaupun memang ada beberapa banyak yang dari orang baik asli dari Chinese maupun mereka adalah pesta-pesta, hura-hura. Aku bilang Natal juga banyak sama aja pesta-pesta yang nggak ngerti arti Natal, sama saja. Ketika orang tidak mengerti, maka mereka akan melakukan apa yang mereka anggap benar dan baik, gitu aja. Mereka tidak tahu mereka sedang menanam sesuatu yang akhirnya harus mereka tuai, gitu. Kalau kita klik lagi, Nyok. Thank you. Di dalam perayaan Imlek juga disertai obedience, yaitu apa? Kepatuhan. Semua anak-anak datang memberi selamat sehat selalu pada orang tua mereka. Nah, ini yang kadang-kadang sekarang ini anak-anak nggak sempet gitu. Di Cungko pun banyak terjadi. Orang tua akhirnya selalu berharap menelpon anak, datang anak, pulang anak. Sama dengan teman yang nanti lebaran, nggak lama lebaran nih. Mereka juga harapan pada pulang. Supaya ngumpul, ya mangan ngumpul gitu bahasanya. Kan begitu. Nah, di dalam ini juga ada kepatuhan, datang bersama-sama ke orang tua, papa selamat ya, sehat ya papa, mama sehat ya. Kumpul semuanya. Sehingga ada satu kepatuhan yang luar biasa, ada satu penghormatan yang luar biasa. Karena jangan pernah lupa, Allah pencipta. Setuju Bapak Ibu? Allah pencipta. Orang tua kita adalah medianya di mana kita bisa lahir. Tapi memang kita tidak minta untuk jadi orang Batak atau jadi orang Jawa atau orang apa saja, orang keturunan Jawa, tidak. Itu kemurahan Tuhan. Bersyukurlah kita. Tapi marilah. Allah pencipta, orang tua kita adalah medianya, sarananya. Dan mereka tuh, orang tua kita ini mempunyai satu bobot yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yang patut kita hormati. Nah, anak-anak sekarang makin ke barat makin lupa orang tua, gitu istilahnya. Soalnya sudah didikan barat sudah ya. Coba Pak Derikson, saya nggak tahu ya, bisa bantu nggak Pak Derikson ya? Kalau anak-anak kita panggil, Derikson, mau nggak kita digituin?
Kalau boleh nggak apa-apa. John, bisa. Kita sini nggak bisa. Kita punya kearifan lokal sendiri, di mana kita harus menghormati. Panggilnya papa atau apa, papi dan lain sebagainya lah. Terserah masing-masing lah ya. Nah ini harus diberi oleh yang muda-muda. Karena kalau sekarang Anda tidak menghormati orang tua Anda, maka jangan harap nanti anak Anda menghormati Anda. Tapi sekarang banyak dibelokkan kalau di gereja. Saya tidak mengatakan Tuhan nomor 2. Tapi ada Yesus mengatakan, jangan kau punya alasan untuk semua hartamu telah kau berikan kepada Tuhan. Sementara orang tuamu di rumah ya, tidak kau cukupkanlah, bahasa sederhananya lah. Nah ini, kita mau kemana sih? Kita lupa, kita merasa bahwa kita melakukan semua untuk Tuhan, Tuhan. Tuhan yang mana saya suka tanya loh, maaf ya, Bapak Ibu, saya ngomong begini saya tidak mengerti. Jadi kalau ada yang mengerti tolong bantulah. Saya suka tanya Tuhan yang mana sih? Iya. Yang saya lihat kenyataan ya lain sih. Banyak yang ya beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana caranya? Menghormati Tuhankah itu? Untuk Tuhankah itu? Bagaimana bisa menghormati Tuhan kalau tidak menghormati orang tua? Di gereja kita, wah, kayak sepertinya suci banget. Aku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus sering banget. Mungkin berkali kalau saya jadi Tuhan ya. Berkali, bukan itu ya. Saya bilang, pret, itu aja. Bohong lu. Orang tuamu kau nggak urus. Orang tuamu susah. Tapi semua dana yang kau dapat, semuanya kau berikan untuk, dengan tanda kutip, Tuhan. Saya nggak tahu apa saya salah ngomong, tahu nggak tahu nih. Kalau salah ngomong kasih tahu aja ya. Tolong happy ya. Karena yang saya lihat ya beginilah istilahnya. Kalau diklik lagi nyok. Nah, haleluya. Jika anak kita yaitu mau dihormati oleh anaknya, maksud saya para cucu kita nih ya, kayak sudah punya cucu kayak saya nih ya. Nah, maka to understand your parents' love, untuk mengerti cinta kasih orang tuamu, ini termasuk pengorbanan dan lain sebagainya dari orang tua kita. You must raise children yourself. Anda harus membesarkan anakmu sendiri. Baru Anda tahu bahwa bagaimana rasanya jadi orang tua. Bagaimana ketika anak itu sepertinya kok kurang menghormati orang tua. Kalau tidak mau dikatakan kurang ajar. Iya. Mereka lupa. Mereka merasa bahwa mereka sudah memberikan, di gereja sudah memberikan kepada Tuhan dan lain sebagainya, maka orang tua no. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak cerita ini. Seorang tua bapak, istrinya sudah meninggal, setiap bulan harus ke rumah anaknya naik Gojek, atau dulu bahasa ya entah oplet apa bahasanya ya, naik kendaraan umum ya, untuk sampai ke rumah orang tuanya. Untuk hanya mengambil 1 bulan 200.000 rupiah. Oke? Rasanya kemana-mana nggak cukup tuh ya. Oke? Sampai di rumah anaknya yang megah luar biasa. Biasa kalau orang yang kaya dan megah itu rumahnya pasti punya satpam di depan yang jaga. Lalu dia lihat, ada anjing-anjing bagus-bagus, besar-besar, baru-baru. Ada 5 anjingnya. Si bapak nanya nih sama si security ini ya, Pak, ini anjing siapa? Oh, anjing tuan muda. Baru beli ya? Iya, baru beli. Mahal ya? Mahal, Pak. Ini anjing paling sedikit ya. 1 anjing 50 juta loh, Pak. Oh, sang papa cuma oh. Lalu si bapak tanya lagi, makannya apa? Nasi ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ini mesti special dog food. Murah. Mahal. 1 bulan ini 5 anjing paling sedikit juga 3-4 juta. Oh. Sang papa segera berbalik badan, air mata keluar, dia pulang. Untuk papa 200 juta, untuk anjing bisa jutaan. Untuk papa 200.000, maaf ya, untuk papa 200.000,
untuk anjing bisa jutaan. Lalu setiap minggu ke gereja kok. Setiap minggu haleluya. Dan apapun dikatakan, orang ada yang menanyakan kepada saya, kenapa ya orang senang ya? Katanya, kalau kasih sama pendeta kok gampang ya katanya. Tapi kalau menolong orang yang susah kok, aduh susahnya luar biasa. Saya bilang gampang, karena orang itu ingin dikenal, jadi populer. Itu pendapat saya pribadi ya. Pendapat pribadi ya. Kalau salah ya, kalau kita beda-beda happy-happy ya. Itu dia ingin populer ya, ingin dihormati, ingin dipandang, ingin sebelah pendeta dan lain sebagainya. Ya tentu pendeta lebih mudah dapat uang, saya bilang. Kan orang susah, yang betul-betul susah, itu susah dapat uang, bantuan. Ya, birokrasinya panjang kalau mau minta ke gereja juga. Macam-macam. Belum lagi tanya nih, saya mau berdoa dulu ya, apakah Tuhan mengizinkan? Kan lucu jadinya. Menurut saya sih lucu ya, saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana. Ya. Nah, ketika mereka anak-anak kita, kalau kita balik lagi, anak kita sudah punya anak, baru tahu bagaimana pengorbanan papa mama yang membesarkan mereka dengan susah payah dan lain sebagainya. Mereka lupa apa yang mereka tabur tuh mereka tuai. Nah, ini harus dijelaskan, bukan untuk menakuti mereka, bukan, tapi untuk mereka mengerti. Karena firman juga mengajak, hormatilah orang tuamu. Karena pada satu hari mereka pun jadi tua. Kalau mereka sekarang tidak menghormati orang tuanya, maka jangan heran nanti anaknya pun tidak akan menghormati mereka. Oke, klik lagi Pak Derikson. Thank you, bless you. Ah, ini bahasa Jawa ya. Tapi di bawahnya ada bahasa Indonesia. Anjining diri soko latih. Anjining rogo soko busono. Ngono. Gitu bahasanya. Tapi dalam bahasa Indonesianya ya, kehormatan diri adalah dari lisan. Kehormatan raga adalah dari pakaian. Kalau kita ke gereja, wah dia sama. Di gereja sama. Kalau pakaiannya bagus, pasti disuruh duduk depan. Orang baru juga. Tidak semua gereja ya. Aku nggak bilang semua loh. Ya. Yang saya lihat ada. Pasti sudah di depan. Langsung bahkan diangkat jadi pengerja. Dan lain sebagainya. Kenapa? Si beliau ini juga perlu dananya. Sehingga kalau kita pakai baju yang sederhana. Kayak baju kaos oblong begini. Ya udah deh duduk di belakang deh. Tapi it's not only in Christian. Hampir semua sama aja. Malah dulu ada cerita lagi. Di Cungkuo ya. Ketika mereka, Cungkuo kan kebanyakan tentu adalah tempat ibadah mereka ya, istilahnya. Dan seorang raja ingin inspeksi, lihat sendiri gitu ya, keadaan yang sebenarnya. Lalu dia pakai baju sederhana. Dia termasuk yang pengawalnya juga baju sederhana sekali. Datanglah dia ke sana, masuk ke tempat ibadah itu. Sang pemimpin di ibadah hanya mengatakan, silakan. Cuma itu, silakan. Cing, bahasa Mandarinnya. Ya, cing, udah. Keesokan dia pakai baju yang agak bagus, agak baik gitu. Cingco, bahasa sudah lain, cingco, silakan duduk. Karena di bajunya cukup keren. Ya. Hari ketiga dia pakai baju dia sendiri, itu baju raja. Wah, cing sangco, silakan duduk di atas. Orangnya sama, tapi karena busananya bedalah penerimaan. Kita manusia kan pakai mata basmani. Dia kayak lu. Di gereja pun kasak kusuk. Dia kan ini nih. Dia kan bos ini. Dia kan bos ini. Maksud lo, saya suka begitu kadang-kadang. Kenapa sih? Bangga. Nah ini kadang-kadang ya, kita sebagai hamba Tuhan juga mungkin ya, ada juga yang lupa kali. Bahwa kita tidak boleh mengandalkan diri pada manusia. Bahkan firman mengatakan terkutuklah kita. Tapi banyak juga teman-teman mungkin lupa. Sederhananya kita lupa. Sehingga dia mengagungkan seseorang yang bajunya wah, datang naik mobil wah. Nah pasti nanti uangnya akan mengalir juga wah juga. Dunia begitu aja. Dunia ini sedang dikuasai oleh mamon. Bapak Ibu, saya nggak tahu setuju atau enggaknya, saya nggak tahu lah. Tapi yang berkuasa itu mamon. Kita hamba Tuhan juga kalau kita khotbahnya mungkin tidak sesuai, lalu kita dikasih sejumlah
uang, mungkin khotbah kita akan berokok. Kalau tidak, puji Tuhan ya. Kalau tidak, puji Tuhan ya. Tolong ya, jangan sensi ya. Kita lupa bahwa apa yang kita taburi dan tuai. Kita ini demi mamon. Kita rela untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan seseorang. Kita lupa untuk menyenangkan Tuhan. Belum tentu Tuhan senang kok. Saya nggak bilang enggak ya. Belum tentu. Lebih halus lah. Kalau kita balik lagi ke slide kita. Terima kasih Pak. Thank you. Ya. Thank you. Iya. Klik lagi Pak. Thank you. Ya. Haleluya. Pak kok. Ya, Boksu Adi. Ya. Aku kadang-kadang takut loh masuk ke ke grup bapak-bapak ini via family ministry. Kan aku melenceng. Tenang aja, Boksu. Ya, terima kasih lah, cuma itu aja. Ya, oke. Menghormati, saya rasa Bapak Ibu lebih ngerti bahasa Ibrani. Saya cuma hanya kutip aja. Saya lihat di Google, begini bahasanya. Kalau dalam menghormati itu kabat ya, bahasanya kabat atau apa? Bagaimana saya nggak tahu. Kalau salah, koreksi saja lah ya. Rupiahnya artinya apa? Berat, berbobot, nilainya lebih besar. Itulah orang tua kita. Itulah ayah ibu kita yang patut kita hormati. Kalau kita lupa ini, padahal Tuhan sudah menciptakan orang tua kita nggak minta jadi anaknya memang iya. Tapi itulah pemberian Tuhan yang luar biasa untuk kita sebenarnya. Jangan mentang-mentang kita punya kepandaian yang luar biasa, seperti yang dulu saya katakan, IQ kita hebat, SQ kita hebat, tapi kalau EQ-nya tidak ada, nol semuanya. Emotional quotient, karakternya kita jelek sekali. Tidak menghargai orang. Di luar kita kelihatan dihormatin orang, kita kayaknya baik sekali, tapi di luar kita, waduh, sama orang tua, saya sering lihat juga orang, bahkan sama saudara juga ya. Dia kaya raya, bajunya luar biasa, mahal, punya saudara-saudaranya. Kelihatan sekali perbedaan terlalu jauh begitu. Dia lupa apa yang dia punya, nanti dia tidak bawa juga. Dia punya berapa banyak pun juga tidak akan dibawa. Kita laki-laki pakai style baju jas tuh. Itu aja. Apa yang mau disombongin? Karena Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Tapi orang yang begitu tidak pernah merasa dirinya sombong. Nah itu. Kenapa? Karena apa yang ditabur sekarang tidak langsung kelihatan hasilnya. Tidak. Dengan bahasa lain tidak langsung menyatakan salah, langsung Tuhan hukum. Ya tidak memang. Mungkin tahunan, puluhan tahun baru terjadi. Sehingga itulah yang membuat orang dia lupa semuanya. Ada firman yang mengatakan, saya cari-cari, tiba-tiba teringat nggak ketemu ya, mungkin Bapak Ibu nggak bisa ketemu ya. Kalau engkau menggunakan sesuatu, membantu seseorang yang biasa saja ya, semua juga bisa. Bisa kita membantu orang dan juga kita juga dalam keadaan yang tidak wah-wahan, tidak luar biasa. Kita kadang selalu berpikir, aku belum, aku masih kurang, ini masih mau buat ini, mau buat itu. Semua, akhirnya kita nggak pernah ingat orang semuanya. Kita malah mengharap orang ingat kita. Apakah itu pun termasuk tabur? Saya nggak tahu lah. Saya punya pikiran sih ke situ ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu beda ya happy-happy lah, tolonglah ya. Oke, klik terus. Nah, tuh saya bacakan ya. Xiao Sun karena orang Tionghoa itu keturunan Tionghoa itu paling bukan menghormati tapi selalu bukan mewajibkan juga ya. Tapi semua itu mengharapkan bahwa anak-anak itu berbakti kepada orang tua. Xiao Sun Fumu artinya yang atas itu ya. Hormati atau berbaktilah kepada orang tua. Di bawahnya saya artikan ya Bapak Ibu ya, artinya di bawah kolong langit ini atau di dunia ini
yang paling tidak boleh kita hina atau tidak pandang adalah orang tua kita sendiri. Kita boleh kaya, puji Tuhan, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh sampai kena orang tua kita mungkin sekolahnya cuma hanya SD. Lalu kita adalah S1, S2, S3. Lalu kita sombong. Papa nggak ngerti, mama nggak ngerti. Bodoh, dan lain sebagainya. Apakah itu? Mereka lupa, kalau gitu kan tabur. Mereka menabur kesombongan karena mereka lupa bahwa mereka sekolah dari mana uangnya. Kalau nggak dari perjuangan papa mama. Mereka bisa dapat S1, S2, S3, dan lain sebagainya. Nggak murah itu semuanya. Papa mama mengorbankan keinginannya sendiri untuk anak. Maka saya suka selipin di sini sedikit ya, ibu-ibu maaf ya, bu, ibu-ibu semuanya maaf ya. Saya bilang ibu-ibu pandai bohong. Wah, semua langsung wajahnya lain dong. Wajahnya lain. Ini Pak Hari mau ngomong apa nih katanya. Saya bilang, iya ibu-ibu pandai bohong, saya bilang. Ada yang mungkin nggak terima ya, karena kalian cuma ngomong segini kan. Nggak terima. Saya bilang, iya. Ketika dia makan, mungkin bukan saya bukan orang yang serba kecukupan ya, mungkin yang pas-pasan ya. Ketika dia makan, dia bagiin ke anaknya. Nak, kau makan dia, nak, kau makan ini ya. Mungkin anak, mama juga makan dong. Oh, mama kenyang. Padahal mama juga belum kenyang, mama juga mau makan. Cuma untuk anak terlebih dahulu. Itu kan bahasa saya kan bohong. Ketika mungkin mama kecapean, ngajarin dia sekolah dan lain sebagainya, jemput sekolah dan lain sebagainya. Apa mama bilang capek? Enggak. Dan mungkin anaknya, mama capek ya? Enggak, mama nggak capek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh, saya bilang, mama pinter bohong gitu. Tapi bohongnya positif ya. Saya nggak tahu setuju atau nggak tahu lah. Ya. Oke, klik lagi. Maka anak-anak masih menganggap orang tuanya berbobot. Karena dalam bahasa Ibrani-nya begitu ya, artinya berbobot dengan arti penting. Saya nggak tahu masing-masing semuanya. Mari kita hamba-hamba Tuhan ingatkan. Saya bukan bilang nggak boleh mengarahkan umat kepada Tuhan. Ya haruslah. Tapi tolong dong. Firman Tuhan lah, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Oke, ayat C kan tidak terpotong di situ. Masih nyambung lagi kan. Kasihlah sama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kan nempel. Bukan 2 ayat loh. Tapi kenapa kok kita potong? Yang kedua kita nggak sampaikan, hanya paling disampaikan hanya sekilas. Kita tidak streskan ke sana. Saya nggak bilang salah, tapi nggak fair dong. Anda sepertinya berat sebelah gitu. Ya. Karena biar bagaimana orang tua ini, orang yang lebih tua dan lain sebagainya itu ciptaan Tuhan. Dan harus dihormati. Masih nggak anak-anak sekarang punya itu? Kenapa begitu liarnya sekarang semuanya? Begitu masing-masing pikir saya enak-enaknya. Karena memang tidak diajarkan di gereja. Kalau diajarkan puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya hanya bilang yang saya lihat lah. Tidak. Sehingga mereka sukar untuk bisa dianggap ini ajaran kuno. Sudah out of date. Sudah nggak up to date, nggak tren bas sekarang ini. Gitu istilahnya. Nah, bagaimana? Apakah itu? Nggak ada firman Tuhan yang tidak up to date atau out of date, tidak ada. Tapi kenapa kok tidak juga ditekankan ke situ? Nah ini yang kadang-kadang jadi pertanyaan buat saya. Apa sih maksudnya? Ya namanya nanya kan nggak ngerti ya. Jadi, kalau ada yang ngerti tolong bantu gitu aja Pak. Ya teruskan. Kenapa orang tua yang berbobot ya? Kenapa orang tua disebut berbobot? Ya, karena mereka adalah mitra Allah. Mereka bekerja sama dengan Allah baru adanya anak. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Begitu banyak orang berdoa supaya dapat anak dan lain sebagainya. Begitu dapat anak mungkin bertahun-tahun baru dapat anak 1. Ya teman saya ada yang 11 tahun, ada 14 tahun baru punya anak. Senangnya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Setiap hari dia berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kasih kami keturunan Tuhan. Supaya saya punya keturunan, bahasanya begitulah. Nah, itu kan semua dari Tuhan. Allah, saya sudah kata, Allah adalah pencipta kehidupan. Orang tua adalah medianya. Nah,
Ini kan mitra. Kita kan sebagai orang tua, kita mitra Allah. Wajib anak-anak menghormati. Saya juga mengerti ada orang tua yang memanfaatkan anaknya untuk kepentingannya pribadi. Saya mengerti. Ada. Ya, tinggal searching di Google. Ya, antara lain penyanyi luar negeri si Britney Spears. Sampai dia bukan setuju. Tapi sangin dia nggak tahan ya, dia dimanfaatkan oleh ayahnya. Sampai dia minta pengadilan Amerika untuk menyetujui dia putus hubungan dengan bapaknya ini. Karena dimanfaatkan. Di Korea juga ada juga artis juga. Dimanfaatkan oleh ibunya. Utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Anak yang harus bayar. Saya juga tahu ada orang tua yang nggak sesuai dengan firman Tuhan kok. Tapi mari kita ngomong yang kita yang ya belajar melakukan firman Tuhan lah. Nah kalau orang tua kita baik, apa salahnya kalau Anda menghormati orang? Karena kalau engkau menghormati orang tuamu, kemanapun engkau akan diberkati Tuhan. Itu aja bahasa saya. Oke, teruskan. Kalau anak-anak menghormati orang tua, berarti menghormati Allah. Right? Karena orang tua adalah mitra Allah loh. Oke? Ya. Maksud saya yang orang tua yang tidak mengeksploitasi anaknya untuk kepentingan pribadi, bukan itu saya maksud saya ya. Hargai posisi mereka, sekalipun mereka ada kurangnya. Siapa sih yang ada kurangnya? Orang tua, saya sebagai orang tua juga saya punya kekurangan. Saya nggak tahu lah teman-teman kita di sini ya, saya nggak tahu. Saya cuma bicara saya sendiri. Tapi kalau kita bisa menerima orang tua kita seapa adanya dengan segala kekurangannya, bukankah hidup ini enak? Imlek saja mengajarkan hormat orang tua. Nah, bagaimana firman? Firman kan lebih daripada ajaran manusia. Kalau kita di gereja sampai pagi setiap malam, haleluya, 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 sementara orang tua kita tidak urus istilahnya, tidak urus ya. Itukah yang Tuhan inginkan? Itu aja pertanyaan saya. Berikutnya lagi, klik lagi nih Pak. Nah ini, saya terjemahkan lagi nih. Kalau kita mencintai orang tua kita tidak akan yen tuh ngedumel lah, ya, atau bersungut-sungut lah bahasa kita lah, ya, oke? Ada 5, ya. Yang pertama apa? Tidak akan bersungut-sungut atau ngedumel mengenai ketidakmampuan orang tua kita, karena mereka mungkin sekolahnya nggak setinggi kita lah, pengetahuan Alkitab juga enggak lah, ya, dan lain sebagainya. Jangan kita yang mengerti Alkitab waktu apa nggak ngerti, bagaimana memenangkan dia. Banyak orang gagal memenangkan orang Chinese yang orang tuanya masih belum Kristen. Mereka gagal. Kenapa? Mereka membawa Alkitab. Mereka membawa ajaran pendetanya. Ketika di rumahnya masih ada patung-patung, entah patung liong, entah patung Fuluso, ya. Ketiga yang suka memberkati orang-orang Chinese, itu bahasa mereka ya. Tapi mereka kan tidak sembahyang kepada si naga, si liong ini. Tapi anaknya ketika mereka sudah ke gereja, langsung pulang, Pak, itu mesti dihancurin, Pak. Si Papa kan nggak mengerti. Kenapa Papa belum ngerti? Nggak bisa main begitu. Kata pendeta saya itu harus dihancurin, itu berhala, Pak. Nggak boleh, Pak. Si Papa bilang, lu masih makan dari gua. Lu masih tinggal di rumah gua. Pendeta lu ajar apa? Itu bahasa. Mereka begitu karena mereka tidak mengerti. Kalau Anda sudah mengerti, mengertilah orang yang belum mengerti supaya jangan terjadi salah mengerti. Mengerti? Nah, itu bahasa saya. Saya sering pakai itu. Yang kedua, ya kita tidak akan menggerubah kenapa orang tua kita bawel, cerewet. Ya memang semua orang makin tua makin cerewet kok. Saya nggak tahu ya. Maaf ya kalau nggak cerewet ya puji Tuhan lah. Ya. Yang ketiga, tidak juga ngedumel karena orang tua kita mungkin suka ngedumel juga. Yang ngerti ya ngedumel ya, itu juga nggak perlu, karena kita harus menghormati, ya sudahlah istilahnya. Yang keempat, tidak juga marah-marah bersungut-sungut. Mengapa? Bahwa orang tua kita tidak seperti orang tua yang lain yang begitu menyayangi anaknya, begitu memberikan kehangatan. Orang tua kita mungkin galak, mungkin ya, mungkin kurang bisa, sini nak, aku sayang kamu nak, mungkin nggak bisa. Apa bapak-bapak, begitu mungkin.
Anda nggak akan bersungut-sungut mengenai ketidakmampuan dari orang tua ini. Lalu yang kelima ada ya, tidak akan juga ngedumel atau bersungut-sungut kenapa orang tua sakit. Iya, waktu kita kecil, waktu anak kita sakit, orang tua nggak mikirin bayarnya berapa duit. Kalau perlu utang pinjem, yang penting Anda sehat, kita kembali sembuh dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang orang tua kita sakit, apakah anak mau mengeluarkan uang? Ada, bukan tidak ada. Ada. Saya punya teman juga, dia mengeluarkan uang untuk eman tuh buat orang tuanya tuh. Sampai sekarang masih di rumah sakit, masih nggak sadar diri. Tapi banyak yang begitu orang tua yang sakit, udah marah-marah. Wah, sakit nggak baik-baik. Cuma dia orang yang nggak mati-mati, gitu aja bahasanya. Nah, maka 世界上最等不得的事就是孝顺。Di dunia yang terakhir yang bawah ya, di dunia ini yang paling tidak bisa ditunggu-tunggu atau menunggu atau dibuat ditunda gitu bahasanya ya, adalah hal apa? Yaitu hormati orang tuamu, berbaktilah kepada orang tuamu. Ya, oke. Mari teman-teman ajarkanlah semua kepada yang muda-muda ini. Itu tugas kita juga kok. Ya, itu juga firman Tuhan kok. Firman Tuhan nggak sepotong-sepotong. Oke, klik lagi nyok. Jangan pernah melupakan hukum tabur tuai hanya dikarenakan oleh emosi sesaat. Ini banyak di televisi benar ini. Gara-gara emosi sesaat kita lupa tabur tuai. Kita pukul orang, kita rugikan orang, kita tipu orang, kita mungkin bodohi orang, macam-macam bahasanya. Dia lupa bahwa hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Nah, cuman saya potong dulu sini ya, mungkin Bapak Ibu bisa bantu ya. Tapi ini saya dapat informasi ya, saya anggap ya dibagikan apa salahnya. Nah, tabur tuai dengan karma sama nggak? Pak Ko, bantu Pak Ko. Halo. Atau siapa yang mau bantu? Nggak apa-apa. Kita sharing kok. Tukar-tukar. Beda tipis, beda tipis, Pak. Beda tipis kan? Terima kasih. Beda tipis, tapi ada perbedaannya. Nggak sama. Dulu saya mengertinya, karena belum mengerti, maka mengerti saya bahwa tabur tuai dengan karma ya sama aja. Bedanya apa? No, beda. Karena orang Tionghoa yang khususnya yang mempunyai kepercayaan iman mereka, itu percaya bahwa ada Huilun. Huilun itu begini, berbalik lagi. Kalau sekarang kita berbuat baik, maka nantinya kalau kita mati, hidup lagi nih, nanti akan jadi orang baik dan dapat menerima berkat-berkat yang luar biasa. Kalau kita jadi orang jahat, maka nanti begitu kita mati, hidup lagi, maka sini kita akan menerima malapetaka, kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Itu karma. Beda dengan tabur tuai. Ya memang beda tipis sih. Terima kasih, Bago. Ya, oke, itu sedikit. Terus lagi. Perjuangan untuk membesarkan anak sangat tidak mudah. Saya percaya semua ngerti ya. Banyak orang tua yang sekarang hanya bisa pasrah dan menelan ludah. Memendam kekesalan oleh tingkah laku anak-anaknya. Iya. Coba baca deh. Cari ya. Efesus ya. Efesus 6 ayat 1 ya. Maaf. Nah, ini kenapa nggak saya sediakan ya. Aduh, minta maaf ya. Efesus. Oke. Kok jadinya hilang nih? Iya toh. Oh, gini. Aduh. Nih kalau mau buru-buru ini dia nih. Jadi repot nih. Oke. Sekarang kita ketemu Efesus. Mana dia ini? Efesus berapa? 6 ayat 1. Dan seterusnya. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah loh. Bukan boleh ya, boleh enggak loh. Enggak. Perintah yang penting. Kita harus ajarkan dong. Kalau kita yang mengajarkan kepada umat, siapa lagi yang mengajarkan? Tugas kita kan. Sebagai gembala. Sebagai hamba Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini.
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, anak-anak diberkati kan? Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini buat kita-kita nih ya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu ayat 3 doang cukup. Oke, lalu kita pindah ke Yeremia. Ya, kita pindah ke Yeremia. Yeremia berapa? 35 ayat 18 dan 19 ya. Oke, tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab. Rekab atau Rekab nih bacanya, tolong bantulah ya. Oke, kalau salah-salah baca ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengar perintah Yonadab, bapak leluhurmu telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Nah, itu tugas-tugas kita kalau pada anak-anak kita ya. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. It's berkat, it's blessing. Kita lompat ke Amsal. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dengan kesabarannya. Ya, haleluya. Amsal 13 ayat yang pertama ya, haleluya. Nah, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hatikan. Nah, kita bagaimana menjadi anak-anak kita? Kita punya tugas kok. Bukan saya sering mengatakan ya, maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak kita bukan anak kucing loh. Anak kucing diajarin sama mamanya kok. Iya, bagaimana menghadapi bahaya di jalan, jangan sampai ketabrak mobil dan lain sebagainya. Sama. Nah, kalau kita punya anak kita, sekarang orang tua juga mau enaknya aja sih. Anak daripada ribut di restorannya masih kecil, dikasihlah iPad lah atau gadget lah dan lain sebagainya supaya nggak dipusingkan. Itu kan didikan orang tua. Itu kan cara mendidik anak. Sehingga bagaimana itu jadi nanti kalau di dewasa. Nggak heran, nggak ada yang didik kok. Ya televisi dan lain sebagainya akhirnya jadi nggak karuan semuanya. Baru setelah terjadi suatu peristiwa, baru kita mulai pusing. Aduh, kok begini ya? Kok begitu ya? Kok anakku jadi begini ya? Loh, yang salah siapa? Yang salah kita. Tidak mendidik anak dengan benar. Sayang kita kepada mereka salah. Cara kita sayang itu aja bahasa sayang. Ya, oke, teruskan. Sayangilah selagi mereka hidup. Ini untuk anak-anak ya. Jangan tunggu mati dulu baru kita keluarkan, kita desain tempat rumah duka dan sebagus-bagus mungkin, semahal mungkin. Buat apa? Saya sudah mengatakan kepada anak saya, udah pandai sederhana aja ya, jangan aneh-aneh deh, buang-buang duit, itu aja bahasanya. Tapi orang kadang mau paham supaya lihat orang, anaknya bagus tuh, baik lo, wow, bahasa Mandarin, bahasa daerah Chinese-nya ya, bahasa daerah itu wow ya. No. Sayangilah orang tuamu selagi masih hidup. Itu yang kita harus sampaikan kepada mereka. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai pendeta maupun apa saja lah. Tolonglah kawan. Ya. Karena sini dikatakan lagi. Nih, nah. Saya yang terjemahkan nih. Itu bahasa yang hitam tebal itu. Xiao. Berbakti. Itu terdiri 2 huruf. Satu yang atas lau. Ya. Itu lau. Tua. Bawahnya zi. Anak digabung, huruf Tionghoa adalah gabungan semuanya, kebanyakan gabung dari berapa huruf di satu, bisa ada 20 huruf lebih juga ada ya. Oke, ini gabungan dari 21 huruf, dari lau sama tse, tua sama anak. Jadi hormat itu dari huruf Tionghoa itu begitu jelasnya. Anak tuh di bawah, orang tua tuh di atas, harus dihormati ya. Ini bicara yang benar ya, orang tua yang benar ya. Oke. Xiao Shun Fu Mu Bu Yao Deng Cheng Nian Dong Si Jiu Yao Xiao Shun. Kalau Anda mau berbakti kepada orang tua, tidak perlu tunggu dewasa, berumur dulu dan sebagainya. Ketika Anda sudah mulai mengerti mana benar mana yang tidak, apa yang benar firman yang benar mana firman yang tidak, itu sudah Anda sudah harus belajar menghormati orang tua, karena firman juga berbunyi hormatilah orang tuamu. Karena kalau engkau menghormati orang tuamu kemanapun juga engkau luar biasa diberkati Tuhan. Ya. Lalu yang kedua yang putih, ya. 孝顺父母不要等有钱，只用心就能孝顺。Artinya,
untuk berbakti atau hormat orang tua, tidak perlu tunggu kaya dulu, punya banyak uang, tidak perlu. Yang penting ada hati. Itu sudah menghormati orang tua. Kalau Anda punya hati, Anda pasti tidak akan ngelawan orang tua. Itu yang kita harus sampaikan. Ini maaf ya. Ini bukan tapi tulisan bahasa Tionghoa aja begitu. Untuk dibagikan kepada generasi berikutnya. Supaya generasi berikutnya mengerti bagaimana menghormati papa mamanya. Yang ketiga tuh, yang hitam lagi. Xiaosan fu mu buyao deng yu xian apa yu wen apa yu xian ya yu xian kalau maksudnya sui shi sui di kei xiaosun. Kalau menghormati orang tua tidak perlu ada waktu xian gitu ya. Kong xian itu maksudnya istilahnya tidak perlu ada waktu yang luang baru kita hormat orang tua. Kalau nggak sempat sibuk kita nggak perlu hormat. Nggak begitu. Setiap saat dimanapun Anda harus menghormati orang tuamu. Di negara manapun Anda sekarang, kuliah di negara manapun Anda sekarang, sekolah teologi manapun juga Anda harus menghormati orang tuamu. Apalagi sekolah teologi ya. Yang keempat, untuk hormat kepada orang tuamu. Jangan tua dan lain sebagainya. Kalau kau sudah tua juga, nggak perlu. Ya, ketika orang tuamu masih ada, itulah kau harus hormat. Jangan tunggu dia mati dulu. Ya. Walaupun mungkin dia bawel deh, ya. Oke, dikit lagi. Nah, terima kasih Pak Derikson ya, dibantu ya. Ya, kita tuh harus setiap saat hormat kepada orang tua. Itu bayangan seorang mama ya, sedang menjahit baju ini di Tiongkok dulu ya. Sekarang sih udah tinggal beli aja ya. Beda ya. Ini gambar orang dulu ya. Ada sepasang tangan rela melakukan sesuatu untuk keluarganya, keluarga semuanya. Demi keluarganya dia seumur hidup dia memberikan waktunya dan lain sebagainya. Ya, ada sepasang tangan rela berkorban untuk keluarganya. Demi keluarga mereka rela mengeluarkan air mata, bahkan darah. Semua hanya ditelan dalam mati. Mereka tidak akan mengeluarkan apa. Mereka tidak akan mengeluh dan sebagainya. Maka itu, maka karena itu di saat mereka masih ada di kehidupan kita ini, di sekitar kita ini, baik-baiklah kita menyayangi mereka. Salahkah ajaran ini? Saya nggak merasa salah loh. Bahwa ajaran ini salah. Inilah ajaran orang Tionghoa. Ya. Semua aja sama. Saya rasa teman-teman kita Batak juga, walaupun bahasanya beda, tapi artinya sama. Mau Jawa, mau apa, semua sama. Nggak ada bedanya. Kadang-kadang begitu masuk gereja jadi bingung gitu saya. Maaf aja ya. Klik lagi yuk. Nah, yang atas ya, mama laula, puyau cianci ya. Kalau ketika orang tua, ini sih hanya mama ya, tapi ya tentu papa juga ya. Ketika mereka sudah tua, jangan dibuang ya. Mamanya citale puyau pulita. Ketika mama sudah tua ya, berusia gitu ya, jangan sampai tidak diperhatikan ya, jangan. Kuoqi yuren pang ni ici, ni tu wan fen kan yu. Mungkin pada suatu waktu engkau pernah ditolong orang, engkau langsung, aku tidak akan melupakan pertolonganmu. Orang lain loh. Mamamu melakukan itu kepada kita seumur hidup dia loh. Oh mama pang ni zu le yi bei zi, xi le yi bei zi de yi, ce le yi bei zi de ku. Mama tuh ya sudah setiap hari tuh menyediakan makanan buat kita, buat anak-anak kita ya. Bahkan zaman dulu kan nggak ada mesin cuci ya, zaman dulu nggak ada mesin mencuci baju untuk kita, bahkan juga seumur hidup dia menelan segala macam penderitaan dan lain sebagainya untuk membesarkan kita. Sehingga aku ini orang yang sangat luar biasa yang kau utang budi istilahnya. Orang penolong yang luar biasa. Maka kita sebagai anak-anak harus seumur hidup
baik-baiklah menjaganya atau menghormatinya juga boleh lah. Ya, oke. Terakhir, terima kasih Pak Dixon. Satu lagi. 父母亲恩难报, budi orang tua sukar dibalas. Nah, juga orang tua juga minta dibalas. Ya, 就算父母不好, taruh katalah orang tuamu tidak sebaik orang tua orang lain lah, ya. 就算父母穷, taruh kata orang tuamu di sini穷itu miskin ya. Tapi saya lebih baik terjemahan tidak sekaya yang lain-lain teman-teman kita lah waktu kita kecil ya dan sebagainya ya. 就算父母老了病了, taruh katalah orang tua kita sudah tua dan penyakitan lagi. 也不要牵起抱怨他们, jangan dibuang, jangan dikeselin aja buat membuat mereka jadi kesal. Ya, 有时间就多多陪伴. Jika ada waktu, luangkanlah waktu untuk menemani mereka. Karena orang tua nggak tahu mau ngomong sama siapa, sehingga akhirnya dilempar ke rumah panti jompo. Padahal kita nggak mau. 再忙也不要打个，也要打个电话. Seberapa sibuk pun juga, tolonglah phone papa mama. Kadang-kadang sekarang di WA ya, jawabnya nggak tahu kapan, nggak tahu. Sampai kedesak sama yang lain-lain masuk. Akhirnya, wah nggak tahu kedesak sih ya. Nggak diperhatiin soalnya anak sekarang. Ya, 关心问候报平安, perhatikan ya. Ya, mereka tanya mereka apakah ini hari sehat atau apa dan sebagainya. Dan dunia kehidupan manusia tidak ada obat yang dinamakan menyesal. Tidak ada obat menyesal untuk menyembuhkan menyesal, nggak ada. Ya, 孝顺要真父母, 现在 kalau Anda mau menghormati orang tua, dan maksud saya tambahkan lagi, kalau mau diberkati Tuhan, maka hormatilah mereka selagi mereka ada sekarang. 国宝轮回. Nah ini huilun atau lunhui, ini karma nih mereka bilang, ya. Ini bahasa mereka ya. Ni jingtian xiaochun fumu, kalau ini hari engkau hormat berbakti kepada orang tua, mingtian nita haizi ye hui xiaochun, karena besok nanti anak-anakmu pun akan melakukan hal yang sama. Karena bahasa orang Jawa paling mau menjunjung tinggi Baisan Xiao Wei Xian. Anda berbuat sebaik bagaimana, sehebat bagaimana di luaran sampai dipuji-puji orang untuk menolong orang lain sebagainya. Tapi yang utama, Anda juga harus menghormati orang tua Anda. Saya berhenti sampai sini Bapak Ibu mengenai tabur tuai. Sekali lagi saya mohon dengan segala hormat, kalau kita terpilih sebagai hamba Tuhan, kita juga punya tugas mengajarkan para anak-anak yang muda-muda di gereja, yang dipercayakan untuk kita gembalakan, agar mereka juga masing-masing menghormati orang tua mereka. Walaupun sekarang mereka kaya, mereka punya gelar yang luar biasa, tetap mereka harus menghormati orang tua. Hormati orang. Saya berhenti sampai sini. Bless you all. Pak Derikson, terima kasih. Boleh tutup dalam doa dulu, Boksu. Oke. Bapak Surgawi, terima kasih. Segala puji syukur dan hormat hanya bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau ini sore kami boleh sharing-sharing soal tabur tuai. Dan konteksnya mengenai anak kepada orang tua. Dan juga sedikit konteks dari Imlek Tuhan. Arti daripada Imlek ini. Dibalik semua perayaan-perayaan dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Aku memohon Tuhan dalam nama Yesus. Walaupun mungkin ada teman-teman yang berbeda pendapat. Tapi bukan berarti kami harus bagaimana Tuhan. Tetap kami bersahabat. Karena apa yang kami sampaikan itu juga tidak terlepas daripada diri kami sendiri, keturunan kami, dan kehidupan kami sehari-hari dan lain sebagainya, yang mungkin saja bisa berbeda juga dengan teman-teman kami.
Tapi terima kasih kalau mereka mau menerimanya dengan baik. Diberkati juga mereka semuanya. Dan kalau ada perbedaan, biarlah kami mencari persamaan, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus diberkati family ministry ini, khususnya Bapak Gembalanya Pak Ko dan semua teman-teman yang lain. Juga Pak Derikson yang membantu hambamu untuk slide-slide. Semua hamba-hambamu yang lain semuanya, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan ini. Haleluya Tuhan. We love you. Amen. Ya, terima Boksu Ari Sanosa yang sudah menjadi berkat hari ini ya. Memang hukum tabur tuai itu selalu ada ya di dalam setiap kehidupan manusia ya. Tetapi kita harus mengerti ya apa yang Tuhan sudah ajarkan untuk kita terus menabur kebaikan ya. Galatia 6 ayat 9 itu kan Tuhan ajarkan untuk kita selalu untuk berbuat kebaikan ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan balas kejahatan aja harus dengan balas kebaikan. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ya, anak-anak Tuhan ya. Memang nggak mudah ya, itu semua bayar harga ya, tapi kita harus mau bisa melakukannya ya. Saya percaya tidak ada yang sukar bagi orang yang mau tetap rendah hati, mau tetap melakukan firman Tuhan ya, sehingga terang Kristus ada di setiap perbuatan kita, apalagi kalau orang tua kita masih ada ya. Wah, itu kita harus benar-benar menghormati ya, harus sayang sama orang tua ya. Jangan kalau udah nangis baru nyesel ya, meninggal baru nangisnya geraung-geraung ya. Waduh, tapi waktu hidupnya nggak diperhatikan ya. Kita harus benar melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk menjadi berkat, terutama buat Tuhan, kedua buat orang tua kita ya, yang sudah melahirkan ya, yang sudah merawat kita, menyekolahkan ya. Kita harus ingat budi orang tua ya, yang begitu besar ya. Jadi tadi saya terberkati sekali Boksu Hari ya. Memang di dalam setiap kehidupan kita ya, kita harus mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sia-sia Ban-Ban Kamsia Boksu Hari yang sudah meluangkan waktu ya. Luar biasa, saya kata-katanya juga memberkati sekali ya. Kiranya Tuhan pakai terus Boksu Hari sama istri, anak, mantu, cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya akan tutup nanti dalam doa syafaat, doa berkat ya. Silakan Pak Derison untuk menampilkan besok ibadah family ministry. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya nggak tahu apakah Pak Pendeta Komingguan salah ngetik, tapi judulnya sama besok. Pembicaranya berbeda. Ya, ini yang nggak ada yang kebetulan ya. Tapi saya percaya ini suara Tuhan satu. Ya, ketika saya minta sama Boksu Hari, pilih temanya apa? Saya pilih tabur tuai. Dan besok kita dilayani juga tadi malam baru saya dengar kabar dari Pak Rats. Temanya juga sama, tabur tuai. Nah, kita harus mendengar ya apa yang menjadi suara hati Tuhan untuk kita dapat melakukannya, itu firman Tuhan, tabur tuai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak, jangan sampai aku udah siap dengan pujiannya, Pak. Boleh satu pujian? Pak Johan tutup. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi mengasihi lebih sungguh, mengasihi
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih. Ya, mari kita satukan, nanti kita berdoa syafaat, nanti doa berkat dari Boksu Hari ya untuk kita semua. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Firman yang sungguh meneguhkan hati dan pikiran iman kami Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk terus dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati Boksu Hari Sanosa bersama istri, anak, mantu, cucunya, semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna, terlebih lagi di dalam pelayanannya, kesehatannya, keluar masuknya dalam penjagaan-Mu yang sempurna, malaikat surga-Mu yang selalu menyertai dan melindungi dengan sempurna Tuhan. Berkati terus, kami percaya menjadi berkat buat banyak orang, sehingga orang boleh berbalik, boleh bertobat, boleh mengakui Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga ya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir. Terima kasih untuk ibadah FM ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir kami percaya setelah kami doa syafaat, doa berkat melalui hamba-Mu Boksu Hari nanti, kiranya bincang-bincang juga kami mau jadi berkat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, keluarga demi keluarga, pelayanan kami, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi upah yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menjadi keluarga yang sekiranya glory di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, menjadi tangan kepanjangan-Mu Tuhan, Kau ikat dengan tali kasih-Mu, ibadah FM ini Tuhan, dapat seia sekata sepikir sejiwa, tidak ada perpecahan bahkan sebaliknya membangun perkara kudus, sehingga nama Tuhan dipermulakan dan terus menjadi berkat-Mu Tuhan. Berkati juga bangsa Indonesia, kami percaya mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia, pemimpin presiden kami, Bapak Joko Widodo bersama Maruf Amin, dan MPR, DPR, para menteri juga Kau berkati. Kami percaya beri roh takut akan Tuhan. Tidak ada anarkis apapun Tuhan. Hidup rukun damai yang Kau limpahkan buat bangsa Indonesia. Berkati juga ya Tuhan, para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID, Corona, atau sakit lainnya Tuhan. Tolong Tuhan sembuhkan mereka juga ya Tuhan. Sehingga para dokter, para perawat dapat bekerja maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebelum kami tutup ibadah ini Tuhan, kami mau terima berkat firman Tuhan dari Boksu Hari Sanosa. Silakan hambanya Boksu Hari. Mari Bapak Ibu kita bersahati dalam doa. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kita bersama Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada dalam pelayanan Bapak Ibu masing-masing. Juga keluarga Anda semuanya, sehingga dimanapun Bapak Ibu berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah family ministry dan semua teman-teman yang hadir maupun yang tidak hadir. Haleluya Tuhan. Amen. Ya, makasih Boksu Hari. Silakan Pak Denson untuk bincang-bincang. Terima kasih buat namanya Bapak Pendeta Hari Sanosa. Demikian juga banyak Ibu Pendeta Messi tadi yang sudah live juga bawa puji-pujian. Ya, teringat tentang kita sudah terbiasa ya, apalagi saya tinggal di komplek yang agamanya berbeda. Memang dari kecil kita yang hanya kenal itu adalah hukum karma. Sementara karma itu adalah dari Hindu dan Buddha. Di Islam juga ada karma. Tapi karma yang di Hindu Buddha itu karena mereka percaya ketika sudah mati, mereka itu bisa hidup kembali dalam wujud lain. Mungkin dalam wujud hewan. Ya. Kemudian dalam Islam, lebih parah lagi, karma itu berlaku di dunia, balasan itu dari perbuatan kita di masa lalu itu di dunia dan di akhirat. Sementara di Kristen yang berlaku bukan karma, karena nggak ada di Alkitab tertulis karma. Yang ada adalah itu tabur tuai, kita menabur dan kita menuai. Jadi luar biasa hambanya tadi. Jadi tabur tuai tidak jauh daripada konsekuensi. Kita berbuat dosa,
Kenapa nggak dikatakan di dalam Kristen itu hukum karma? Karena ada kasih pengampunan daripada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Jadi luar biasa kita diingatkan kembali bahwa kita juga harus ingat bahwa hukum tabur tuai, tidak sembarangan kita berbuat yang tidak baik, karena kita akan menuai yang tidak baik. Terima kasih, itu mungkin pembukaan dari saya. Silakan Pak Timisawan yang sudah angkat tangan, nanti kelelahan hambanya angkat tangan. Ya, Shalom. Ini mohon maaf masih nggak buka kamera nih, masih tidak pakai baju. Ini bicara ngomong-ngomong juga HP saya rusak barusan tuh.